Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas ya bagaimana komentar dari seorang Ali Irsyad yang bernama Haji Hussein Bajre ya. Haji Hussein Bajre, tokoh Ali Irsyad yang cukup kritis dalam mengomentari Ba'alawi semenjak di masa lalu. Dan beliau ini menulis sebuah buku yang berjudul Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa. Di sana secara detail penggambaran bagaimana terbentuknya Al-Irsyad dari awal, dari semenjak masih tergabung dengan para imigran-imigran dari Yaman, yang kemudian membentuk suatu lembaga pendidikan yang bernama Jam'iyat Khair. Kemudian dalam perjuangannya, perlawanannya kepada Robitoh Alawiyah. Dan yang menarik di sini bahwa dalam buku ini, dan nanti akan kita sampaikan bahwa ada sebuah alasan mengapa para tokoh-tokoh yang terkenal di Nusantara, misalnya seperti Wali Songo, kemudian juga Pangeran Diponegoro, serta Imam Bonjol, Cut Nyak-din, dan lain sebagainya itu diba'alawikan, dan pemba'alawian dari tokoh-tokoh tersebut itu terjadi ya setelah dari masa atau meninggalnya tokoh-tokoh tersebut, baru kemudian diba'alawikan oleh kalangan Ba'alawi itu sendiri. Dimana dalam bagian yang pertama mungkin saya akan menjelaskan Hussein Bajre itu bagaimana. Bahwa Hussein Bajre ini adalah seorang wartawan, politisi, dan tokoh budayawan Betawi yang lahir di Gang Krukut, Gang Petasan, Jakarta pada tanggal 21 April 1933. Hussein tertarik dengan dunia jurnalistik sejak muda. Sepanjang karirnya, Hussein sudah bergabung dengan sejumlah media, diantaranya Pemuda Masyarakat, Gema Pemuda Al-Irsyad, Media HMI, Suara Al-Irsyad, Ihya Ulumuddin, Pena, Harian Pelita, Media Persatuan, dan Penerbitan Al-Ma'arif, dan seterusnya ya. Itu bisa ditelusuri di bukunya. Namun di sini ada satu hal yang menarik, bahwa Hussein Bajre ini menggambarkan tentang kesejarahan dari Ba'alawi itu sendiri, baik itu yang ada di Hadramut, begitu juga dengan yang ada di Nusantara saat ini. Dimana dalam bukunya, dengan ini di bagian ketiga dalam buku tersebut ya, Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa, bagian ketiga perantau Arab di Indonesia. Kemudian beliau membicarakan tentang bagaimana di abad-abad lalu ya, bagaimana kolonial Belanda itu memperlakukan para perantau Arab dan Cina semenjak abad ke-18. Kemudian sebelumnya pun juga menceritakan bahwa perantau Arab atau imigran Arab ya yang datang ke Nusantara itu semenjak awal-awal atau akhir-akhir abad ke-18 dan berkelanjutan sampai pada abad-abad yang berikutnya. Kemudian di mana di sana ya sejak tahun 1844 orang-orang Arab di Jakarta sudah memperoleh kapten sendiri atau kapiten kalau bahasa kita, yang bertanggung jawab untuk segala hal yang menyangkut ketertiban mereka dan bertanggung jawab pula kepada pemerintah Hindia Belanda. Kapten ini pun menjadi penghubung antara pemerintah, artinya pemerintah kolonial Belanda, dengan para penduduk Arab itu, dan menjadi wakil mereka pula untuk hal-hal yang menjadi kepentingan mereka dalam hubungannya dengan pemerintah kolonial Belanda, dan seterusnya itu ya. Artinya untuk kapten Arab itu memang bertugas untuk menyambung lidah antara masyarakat Arab yang datangnya itu dari Yaman, secara khususnya adalah Hadramut, baik itu dari kalangan Habib atau non-Habib. Oke, berikutnya kemudian di sana menceritakan tentang bagaimana kondisi di Hadramut ya. Kemudian di sana itu ada
ada qabail, kemudian ada masyayikh, begitu juga para sadah. Nah, di sini digambarkan secara rasial, orang Arab Hadramut terbagi dari 4 kategori, salah satu antaranya adalah Aribah keturunan Bani Qahtan, yaitu semua orang Arab Hadramut kecuali keturunan Al-Muhajir, yang bernenek moyang Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yaitu migran yang buron dari Basrah atau Irak tahun 952. Kemudian selanjutnya, lewat proses waktu, membentuk rumpun bangsa sendiri dengan pengawalan ketat akan kemurnian rasnya, Ahmad Al-Muhajir ini mengklaim sebagai keturunan ke-8 dari Rasulullah Muhammad SAW lewat Siti Fatimah Zahra, yaitu garis keturunan ibu yang sama sekali tidak dikenal oleh bangsa Arab dan oleh Islam. Rumpun ini konon menyandang gelar manasib, artinya orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, untuk membedakan keturunan Fatimah lainnya yang bukan dari garis Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang diberi gelar non-manasib. Jadi meskipun dia adalah keturunan Nabi Muhammad, ya, keturunan Rasulullah melalui Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, tetapi ketika jalurnya itu adalah Ahmad bin Isa, maka dia akan memiliki satu keunggulan, yaitu dengan gelar manasib, ya, manasib, gelar atau posisi yang tinggi. Sementara meskipun dari keturunan yang selain Ahmad bin Isa, misalnya dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain yang selain dari keturunan Ahmad bin Isa, kalau dari jalur Sayyidina Husain, maka itu dikategorikan sebagai non-manasib atau pangkatnya. Oke. Untuk keturunan Fatimah lewat Husain bin Ali bin Abi Thalib, manasib maupun non-manasib diberi pangkat turun-temurun Sayyid, sedangkan dari garis Hasan bin Ali bin Abi Thalib diberi pangkat turun-temurun Syarif. Silsilah itu sendiri sebenarnya masih ditentang beberapa ulama akan keabsahannya, sehingga pada mulanya klaim mereka itu tertolak. Sebagian keturunan Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu lalu kembali ke Basrah, tetapi sisanya yang bertahan dan beranak pinak akhirnya berhasil merenggut kedudukan sosial yang baik, bahkan mampu merubah perwajahan stratifikasi sosial yang selama ini berkembang di Hadramut. Dalam kurun kemunduran dunia Islam abad-abad ini, rumpun ini mengembangkan dongeng-dongeng tentang kemampuan anggota rumpunnya untuk meramal pikiran orang, membuat mata air dengan hanya meniup tombak, dan berusaha membentuk karisma masing-masing dengan berseragam jubah hijau, dan mewajibkan semua orang dari semua lapisan di luar rumpun mereka ini untuk bertakbir mencium tangan mereka sebagai ungkapan nyata dari sikap hormat mereka sehari-hari. Sehingga akhirnya mereka berhasil memperoleh posisi sebagai pemimpin rohani dan sekaligus menggeser kedudukan yang selama itu dipegang oleh para ulama Hadramut dengan gelar Syekh. Dan ini sesuai ya dengan fakta-fakta yang kita temukan saat-saat ini, di mana dalam kitab-kitab mereka itu sangat banyak khurafat-khurafat yang menunjukkan bagaimana keagungan, keluhuran dari keturunan dari Ba'lawi ini. Ya, misalkan seperti bisa mengubah kotoran manusia menjadi emas, ya, menarik rantai dari langit, dan seterusnya lah yang bisa kita ketahui dalam beberapa pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Nah, lalu kepada yang kaitannya dengan Wali Songo misalkan ya. Mengutip dari LWC Vandenberg dalam bukunya Le Hadramut, Atlas Kolonialis Arabis and Archipel Indian, yang selesai pada tahun 1886, mengemukakan bahwa golongan Al-Ba'lawi inilah yang pertama-tama menyebarkan Islam di Indonesia. Mereka berhasil merebut kedudukan sosial yang tinggi dengan menikahi keluarga ningrat di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, serta bagian Indonesia lainnya. Titik. Pantulan kehidupan rumpun Arab ini bisa terlihat dari corak Islam ketika itu, dan tidak sedikit pula para penulis yang berhipotesa, berteori, dan berusaha membuktikan bahwa 9 wali atau wali songo, semua mereka itu adalah orang Arab dari rumpun Ba'lawi. Itu ya, itu mengutip dari Vandenberg. Nah, kemudian di sini statement dari Hussein Bajri ini, beliau melanjutkan sambil mengelak tuduhan kalau mereka sebenarnya bernenek moyang satu dengan kelompok Syiah. Mereka Al-Ba'lawi menerbitkan buku dengan gambar silsilah mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan menjelaskan di mana letak rumpun Syiah itu, sekaligus mengkonstatir bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir adalah seorang Sunni bermadhab Syafi'i. Padahal untuk abad-abad awal, abad keempat awal ya, tahun 300-an itu penyematan gelar misalkan, penyematan nisbat Syafi'i madhabnya ya, dalam fikih itu tidak terlalu muncul. Karena misalkan seperti Al-Hakim Tirmidzi yang namanya adalah Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Al-Hakim Tirmidzi itu tidak diketahui statusnya itu bermadhab apa, apakah bermadhab Syafi'i, Maliki dan seterusnya. Apalagi dengan mudahnya menyematkan nisbat madhab kemudian Sunni kepada Ahmad bin Isa al-Muhajir, padahal Ahmad bin Isa al-Muhajir yang katanya itu datang ke Hadramut itu ketokohannya itu masih diragukan, ya. Kehijrahannya diragukan, kesejarahannya diragukan, apalagi dikenal sebagai seorang yang Sunni kemudian bermadhab Syafi'i, yaitu bertambah meragukan lagi. Oke, satu tuh. Dan yang kedua, dan menambah klaim mereka bahwa Dr. Sutomo, Ahmad Dahlan, Hos Haji Umar Said ya, Cokro Aminoto, Kiai Haji Hasim Asy'ari, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, Ali Sosromyojo, dan lain-lain. Semuanya adalah Arab dari rumpun Ba'lawi. Itu yang disampaikan oleh Husain Bajri ini dalam buku ini ya. Kita lanjut. Klaim-klaim konyol model begini biasanya seperti kode buntut. Kode buntut. Kode buntut. Bisa jadi cocok kalau nomornya sudah keluar. Artinya, kalau yang bersangkutan sudah tiada, maka bukan hal yang mustahil di abad ke-20 nanti ya akan muncul klaim-klaim baru bahwa Bunyamin Syuaib, Asmuni, Mahbub Junaidi, Dedi Mizwar, Ismail Hasan, Metarem SH, Minus Kasdud dan Untung, mereka tak pelak lagi dan pastilah dinyatakan sebagai Arab dari rumpun Ba'lawi pula. Nah, hal ini sudah diendus ya oleh Husain Bajri ini bahwa tidaklah tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat kecuali akan dibalawikan ini oleh Balawi. Mereka ini adalah dari orang Arab kalangan Balawi, dari rumpun Balawi ya, padahal Balawi sendiri bukan orang Arab melalui kajian genetik ya. Dan tentu hal ini sudah menjadi satu jawaban untuk kita semua tentang bagaimana sikap atau ketidakcocokan dari golongan Al-Irsyad kepada Ba'lawi, ya, kemudian Ba'lawi kepada Al-Irsyad, serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Ba'lawi yang kemudian mengklaim bahwasanya Wali Songo serta tokoh-tokoh yang terkenal Kiai Haji Hasim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, itu pun diklaim sebagai Ba'lawi. Dan itu sudah semenjak zaman dulu ya. Semenjak zaman dulu. Oke. Dalam bagian yang lain, ya, itu pun juga menyebutkan hal yang sama. Misalkan seperti ini. Dalam disertasi Husain Haikal untuk gelar doktor sastra pada Universitas Indonesia, masalah sengketa Sayyid ini dikupas secara ilmiah dan cukup mendetail meski nampaknya Haikal belum kuasa untuk melepaskan diri dari pemilahan usang Partai Syekh dan Partai Sayyid model 30-an tahun itu. Cuman tidak sedikit buku-buku sejarah yang diterbitkan tahun-tahun terakhir ini yang secara halus sekali kembali memperkenalkan gelar usang Sayyid dan Syekh. Membentangkan silsilah mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada Wali Songo dan Al-Ba'lawi Indonesia. Sambil tidak lupa mencela pertikaian lama dengan mengambing hitamkan tangan-tangan kotor pemerintah kolonial yang dengan sengaja, begitu katanya, mengeruhkan suasana dan memperlebar jurang perpecahan di kalangan umat Islam demi mengalihkan mereka dari perjuangan hakiki untuk kejayaan Islam dan kemerdekaan bangsa. Penulis itu seolah-olah menyingkirkan atau pura-pura tidak tahu data pihak mana yang begitu sengit menuntut perlindungan hak pengguna titel itu bagi golongannya, artinya gelar Sayyid itu ya. Semacam hak gede poner
itu kepada pemerintah Hindia Belanda sampai-sampai Volkskraat ikut membahasnya. Dan seterusnya lah. Artinya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Hussein Bajri ini sudah sangat mengenal bagaimana latar belakang dari Ba'lawi dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Ba'lawi untuk menunjukkan bagaimana keluhuran keagungan yang diklaim selama ini oleh Ba'lawi itu sudah diendus oleh kalangan yang lain, yaitu dari kalangan Al-Irsyad. Dan klaim-klaim seperti itu sudah muncul untuk sekian kalinya. Misalkan tokoh-tokoh bangsa itu adalah Ba'lawi, ya Habib Pangeran Diponegoro adalah Ba'lawi, apalagi KRT Sumodiningrat itu. Ya wajar akan diklaim sebagai Ba'lawi. Karena apa? Karena tokoh itu sangat berpengaruh pada masanya. Begitu juga dengan raja-raja, sultan-sultan di Nusantara, keturunan-keturunan dari Wali Songo, itu semuanya Ba'lawi. Dan itu sudah diendus. Ya. Dan itu memang sudah menjadi satu ciri yang dimiliki oleh kalangan Ba'lawi untuk menunjukkan bagaimana mereka itu adalah bangsa yang begitu luar biasa dan hebat, apalagi dengan mengklaim bahasanya Wali Songo itu adalah dari kalangan Ba'lawi. Dan sekarang pun itu menegaskan sebegitu tegas bahwasanya Wali Songo itu adalah Ba'lawi, lantaran ketika nasab Ba'lawi itu dikritisi oleh bangsa, dikritisi oleh para ulama-ulama Nusantara, maka tentu itu akan mengambing hitamkan, akan membawa-bawa nama besarnya Wali Songo, seolah-olah ketika nasab Ba'lawinya itu dikritisi, maka yang dikritisi itu juga adalah nasabnya Wali Songo. Agar penelitian tersebut, kritik tersebut, tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan itu seolah-olah akan menjadi sebuah sikap yang menentang kepada Wali Songo itu sendiri. Ya itu ya, barangkali ya teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.